Tassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, yesterday Dhatu Manasikara 4 element fitness နော်မနေ့ကဓကမ္မဋ္ဌာန်းပြီးသွားပြီဒီနေ့ကတော့သုဒ္ဓတေချာနဲ့စတဲ့နော်အတုပကမ္မဋ္ဌာန်းသွားရမယ်နော် today is a Nava Sivathika Papa နော် Nava meaning is a 9 နော် Sivathika is a relating with the symmetry နော် this called 9 symmetry meditation နော် Ya, kemarin saya sudah menjelaskan Datu Manasikara Pabang ya, perenungan terhadap elemen sudah selesai. Lalu sekarang hari ini kita akan lanjut ke perenungan terhadap Nawasiwatika. Nawasiwatika ini terdiri dari dua kata ya, yaitu nawa. Nawa itu 9, siwatika. Siwatika ini adalah hal yang berhubungan dengan kuburan ya. Jadi di sini adalah pembahasan tentang bagaimana meditasi dengan objek, 9 objek yang ada di kuburan. 现在讲的是叫九分场，是吧？九分场，对不对？就是在那个坟场里面怎么修行的。So in Abhidhamma Sangha, they explain the 10 asubha. No, this 10 asubha and this 9 cemetery meditation, they are similar lah. Similar. No? Ya, jadi saya sudah mengatakan di Abhidhamma Sangga, dalam Abhidhamma itu dijelaskan ada 10 objek asubha ya. Nah, di sini 10 objek asubha ini sebenarnya dengan objek yang dijelaskan dalam Nawasiwatika Pabang ini sebenarnya mirip-mirip. 他们有4种不净观，那么现在讲的这个九分场，就是跟它相似类似的。So in Buddha time, maybe they know the body or cremation very rare. Maybe they put the dead body on the ground. Therefore, they call 9 channel ground like that. No, can see easily the dead body on the ground. No, but nowadays it's difficult to see like that. Maybe India still have. Yeah. But it's not the same. It's depends because I have been there. So they chop the body, smack very quick, and then put some flour and oil, fragrant oil, and hold it, and then give the vulture to eat. Baca. Okay. Ya, jadi saya sudah mengatakan di zaman Buddha itu mayat itu biasa tidak dikubur ya, biasa antara dibakar atau dibuang langsung di tanah. Makanya di zaman Buddha itu mudah untuk melihat mayat. Jadi maksudnya untuk dijadikan objek meditasi itu mudah. Sementara di zaman sekarang itu susah karena banyakkan dikubur kan. Jadi tidak bisa melihat mayat yang sudah membusuk dan sebagainya. 他们是讲在佛陀时代还很多这样子的，就是Unacha pram bhikkhave bhikkhu seyata vipasseya sriyan sivatikaya chaditan ekaha matan va dviya matan va tiga matan va udu marakan vinirakan vibhuvaga jatan. Start this Pali like that. So in this paragraph, where is a va? You can find. We find the va and subject. Punacha prabhikwe bhikkhu seyava passeya. Yeah, passeya lah. Passeya, bhaveya, passeya. That person singular. No, audited. So that person singular, so subject must be bhikkhu. This bhikkhu may see this meaning. No? May see what? Sariyan sivatikaya chadita. This is acoustic because object or passeya.
Sriya Sivatikaya Chatita. No? So this body is relinquished in the cemetery. So Sivatikaya is which gate using? Okay, look at the gate. No? Sivatikaya, like Salaya. No? So Chatita is modified to the Sriya body. No? Chatita. No? So this Sriya is already dying. Mata meaning is already dying. Mata. Mata meaning is already dying. No, Eka is a one. Aha is a day. One day. One day dying. One day dead body meaning like that. No? So this also modified to Sriya. No? Ya, jadi di Kayanupasana Nawasiwatika Pabang ini dibuka dengan seperti biasa ya, Punaca Parang Bikhawe Bikhu Seyat Hapi. Nah ini kan seperti biasa seperti sebelumnya. Lalu ada kata Paseya Sarirang Siwati Kaya Caditang Ekaha Matangwa Dwiha Matangwa Tiha Matangwa Udu Matakang Winilakang Wipuba Kajatang. Nah saya udah bertanya tadi apa kata kerjanya di sini? Ternyata jawabannya adalah paseya ya. Paseya ini adalah kata kerja konjugasi yang ditulis dalam mood optatif ya. Biasa iya itu belakangnya optatif. Jadi ini pasa iya maksudnya mungkin melihat. Jadi seorang biku mungkin melihat apa? Di sini objeknya adalah sarirang. Sarirang ini artinya adalah badan ya atau tubuh jasad mungkin gitu ya. Sarirang ini adalah kata yang ditulis dalam akusatif ya sebagai objek. Lalu siwatikaya ini adalah kuburan seperti tadi ya siwatika. Nah, tapi di sini adalah kata yang ditulis dalam deklinasi lokatif menjelaskan lokasi. Jadi melihat tubuh di kuburan. Nah, caditang ini artinya adalah dibuang. Jadi melihat tubuh yang dibuang di pekuburan. Lalu ekaha matangwa, dwiha matangwa, tiha matangwa. Ini ekaha matang adalah gabungan dari 3 kata ya. Eka, aha, dan matang. Eka artinya adalah satu, aha itu artinya adalah hari, matang itu artinya adalah telah mati gitu ya. Jadi yang tubuh yang telah meninggal 1 hari, duiha matang ini adalah tubuh yang telah meninggal 2 hari, tiha matang adalah tubuh yang telah meninggal 3 hari dan seterusnya. 就是这样子讲，这个在分场里面呢，都有什么？最主要是我们动词是在那里，但是也是巴塞亚，巴塞亚就是说是应该的，对吧？应该是看到的，所以就这些叫布纳扎拉班是指这个皮库皮库们，然后看到这些尸体已经被扔掉的，像地当是被切断了扔掉的。一个哈曼当就是一天的是吧？一天的尸体或者2天的，或者其他的3天的，这个尸体。在印度现在我不知道，以前可能是佛陀时代是有这种分场，就很普遍的，每个地方都有这些分场。Eka matanဆိုတာကသေပြီး1 ရက်ရှိသည်လည်းဖြစ်တော့တဲ့နော်ဒွိဟမတန်ကြတော့သေပြီး2 ရက်တိဟကြတော့သေပြီး3 ရက်ပေါ့နော်သေပြီး1 ရက် 2 ရက် 3 ရက်ရှိပြီးတဲ့နော်အလောင်းကောင်ကိုသုတ္တန်သင်ချိုင်းမှာတွေးသည်ဆိုပါစို့တဲ့နော် so dwi is a today dwiha is a today no dead for today T is a 3 day already dead no so 1 day 2 day 3 day no eka matan dwiya matan tiya matan no so this dead body no this body is sometimes bloated udumatakan no sometimes winilaka sometimes vipubaka no udumataka no sometimes swell bloated udumataka no sometimes this color a little bit changing no some places has a brown some places black like that no some people they translate nila is a blue right? Little bit changing the color vipubaka jata no sometimes the pus also
Ozin. Oba means pass, P-U-S, Mm. pass. No? Pass. Pass is no? Sometimes the protein coming out from the body. No? This called the rotten, they say. No, quite rotten. No? Hmm. Ya, jadi di situ tadi kan EKH matang itu adalah EKA AHA matang ya. Dwi H matang adalah Dwi AHA matang. Tiha matang adalah Ti AHA matang. Jadi 1 hari meninggal, 2 hari meninggal, 3 hari meninggal ya. Lalu setelah itu ada kata Udu matakang, Winilakang, Wipu baka jatang. Ini artinya adalah udu matakang. Udu matakang ini artinya adalah dia telah membengkak ya. Mayat itu telah membengkak. Winilakang. Winilakang ini artinya mayat ini telah berubah warna. Bisa menjadi warna biru ataupun warna kehitaman gitu ya. Lalu wipuba kajatang. Ini sebenarnya artinya adalah membusuk ya. Tapi kadang juga berarti penuh dengan nanah. Nanahnya sudah keluar ya. Jadi di sini di dalam wipuba kajatang itu ada satu kata yaitu puba. Puba ini artinya adalah nanah. Jadi maksudnya telah membusuk dan penuh dengan nanah. Discomposing better, yeah. Vipavaga jata, decomposing. Ya, tapi saya sudah mengatakan lebih tepat sebagai membusuk ya wipuba kajatang ini. 这些尸体的状况都不一样。你在这里的话呢，有的是因为是1天、2天的、3天，有的是肿胀的，有的甚至是烂掉的，有的是发脓的，脓出来。Okay, so bhikkhu may see, might see like that, no? After that, what he should do? Saw means refer to the bhikkhu, no? Saw that person, that's bhikkhu. So imam vivakaya upasanharati ayambikayo ewan dhammo ewan bhavi ewan nati doti. So in this sentence, which one is the verb? Upasanharati, okay. So which stance? Present tense. Vatamana, present tense, purpose tense, singular. So because Satya is there, so he, no? Okay. Ya, jadi setelah itu ada kata so imamewa kayang upasangharati ya. Jadi seperti biasa cari dulu kata kerjanya. Kata kerjanya adalah upasangharati. Upasangharati artinya adalah membandingkan. Membandingkan. Jadi di sini upasangharati adalah kata kerja konjugasi, sudut pandang orang ketiga, tunggal ya. Dan dalam status masa waktu sekarang, watamana bahasa Palinya ya. Jadi subjeknya adalah so. So itu dia. Jadi merujuk kepada si biku itu yang melihat mayat tersebut. 这样说是指那个比丘就看到这个尸体的这些比丘们，的状况，他们的颜色变化的哦。Upasanharati, meaning, direct meaning is a brain near together, no? Brain near the wisdom, this meaning. Brain near wisdom, no? So brain near wisdom is a compare. Compare meaning, no? Compare. Bring near to wisdom. Brain the near wisdom. Brain near wisdom. Brain when this is the compare meaning, no? Compare this body and the external dead body, this meaning. Okay, therefore, no, bring near the wisdom to this kaya also. No? Imamiva kaya. Imamiva kaya is Imamiva kaya is this body, your body. This bhikkhu body called Imamiva kaya. No other body. No? So Imamiva kaya upasanarati. No? Ayambikayo, this body also, such kind of dhamma, such kind of nature like that. So you have to reflect. No? This is called upasanarati. No? Compare. No? Upasanarati. Upa plus sampla harati. No? Hara means a brain meaning. No? Upa plus sampla hara. Hara is a brain. Brain near the knowledge. No? San is a well. No? Brain. Yeah, brain. Brain. No?
Sun is a well brain. Upa is a niya. Okay. Ya, jadi saya udah mengatakan kata upasangharati tadi kan diterjemahkan sebagai membandingkan ya. Tapi ada juga arti lainnya itu secara literal dia adalah membawa ke dekat gitu ya, membawa dekat, membawa menjadi dekat gitu. Dari kata upa, sang dan harati. Harati ini artinya adalah membawa, sang ini artinya adalah dengan baik. Ya, upa ini maksudnya ke dekat gitu. Jadi membawa dengan baik ke dekat. Nah, tapi maksudnya juga kadang adalah membawa dengan baik ke dekat kebijaksanaan, kata Sedo seperti itu. Jadi maksudnya dengan kebijaksanaan dia membawa tubuh ini ke dekat dia gitu. Maksudnya dia bisa juga artinya adalah membandingkan. Itu adalah arti terjemahan secara lainnya, secara literalnya gitu ya. Jadi maksudnya apa? Dia membandingkan apa? Si biku ini dia membandingkan si mayat yang telah dia lihat itu dengan tubuhnya sendiri, yaitu dengan perenungan ayam piko kayo ewang damo ewang bawi ewang anati toti. Tubuh saya ini pun memiliki sifat alami yang sama. Lalu akan menjadi sama seperti mayat ini dan juga belum menemui nasib seperti mayat ini, tapi akan menemui nasib seperti mayat ini. Ini perenungan si biku. 就是这样子看了尸体以后，就在这里讲了一句，就是乌巴桑阿拉蒂，是乌巴是接近的，桑就是真的，然后阿拉是带着他，就等于让你接近你的智慧，智慧就是爱样毕肉，我以后我的身体也会是这样，就是他的本性就是这样的。然后他是就会有这种这种心智我们不能超越他not go beyond 在look ever man Evam Dhammo is a such nature. Evam Bhav is such a constitution. Evam Bhav, Evam Nati Dodi has thus not gone beyond. not beyond ever man nati dot. Bhikkhu yanti tiwati kaya tinchane saditan sopayato ekamatanwa tediye teyashiti lepito. Tuyamatanwa tediye neyashiti lepito. Tuyamatanwa tediye toyashiti lepito. Odu matakan tedi mate pujwa yang do winilakan tuate nyume do. Wibubaka zata yudo bishito teriya kogago pataya shuniyai. Toto yanti imamewa kaya iko gopili ayambiko kaya iko dile. Ewan Dhammo Ikadu Dadabashi, Ewan Bawi, Ikadu Machop Chilata. Ewan Nati Dodi Ikadu Dadabago Molosana, we Upadari, Nyatika Sai, Iti Ido, no, Nyatika Sai, no. Tido Longa Ku, maybe so ye, and then, no, go ye, Kanako Piavido, the Lodoyama Solo, but Galadilo Tiche Piama, no, Dilo, the one you see there, so we do. နော်အဲ့ဒါအတုပဘာဝနာလို့လည်းခေါ်ပါနော်နောက်တစ်ခုအာရိနဝနုပဒနာလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အပြည့်ကိုရှုတာပေါ့နော်အပြည့်ရှုတဲ့အာရိနဝနုပဒနာလို့လည်းခေါ်တယ်အတုပဘာဝနာလို့လည်းခေါ်တယ်နော် so in here နော်အယံပိကောကာယောဧဝံဓမ္မောဧဝံဘဝေဧဝံနာ this is a good inside the quotation this is another sentence နော် so iti and upasarati နော် this is one sentence so ဣမမေဝကာယံ upasarati နော် Yamiko Kayo Ewan Dhammo Ewan Bhavi Ewan Nati Doti. This is one sentence. After that, I have to translate inside the quotation again. At the time, inside the quotation is a Yamiko Kayo Ewan Dhammo Ewan Bhavi Ewan Nati Doti. At the time, no conjugative word. No? Or nominative case. No? Ayam also nominative, Kayo also nominative case. No? Ewan Dhammo also nominative, Ewan Bhavi also nominative, Ewan Anatito also nominative. Ya, jadi di situ Sedo menjelaskan lagi ya. Kan awal kalimatnya adalah so imamewa kayang upasangharati. Si biku tersebut membandingkan mayat tersebut dengan tubuhnya sendiri. Nah, di sini yang dibandingkan
itu dia merenungkannya dengan ayam piko, kayo, ewang damo, ewang bawi, ewang anatito. Nah ini ayam piko, kayo, ewang damo, ewang bawi, ewang anatito ini adalah satu kalimat sendiri ya. Ya karena di dalam kutip gitu ya. Jadi ditutup dengan kata iti. Jadi sebenarnya so imamewa kayang upasang harati itu lanjutnya langsung ke iti sebenarnya. Jadi itu satu kalimat sendiri. Sementara yang ayam piko, kayo, ewang damo, ewang bawi, ewang anatito. Ewang anatito itu satu kalimat sendiri. Jadi di dalam yang tanda kutip itu yang sebelum kata iti itu adalah satu kalimat sendiri dan dia tidak memiliki kata kerja konjugasi ya. Jadi semuanya itu kata yang ditulis dalam kasus deklinasi nominatif. Ayang itu juga nominatif, kayo nominatif, ewang damo, ewang bawi, ewang anatito itu nominatif. Jadi tidak ada kata kerja konjugasi. 这个里面全部都是并格，从这里哎呀比口，还有哎王达猫，哎王老，哎王爸爸，哎王马老地洞，这个就是说再强调一下，这个身体就是这种本性，然后就是这种心症，然后它是我们不能超越它，就是说开始会就看你看到这个尸体，就看到你自己，你的身体也是这个样。 You can see here many compound word. No, A1 Dhamma also compound. A1 and Dhamma they compound like that. A1 and Bhavi they compound like that. No, so every sentence you can find the compound word now. Ya, jadi kan kemarin Sero sudah menjelaskan tentang kata compound ya, kata compound, kata gabungan itu yang memiliki arti berbeda. Jadi di sini kita juga bisa mulai menganalisa di setiap kalimat itu ada kata compound ini, kata gabungan ini. Contohnya di sini ewang damo, gabungan dari ewang dan damo, ewang bawi dari kata ewang dan bawi, ewang anatito, gabungan dari ewang dan anatito. But ayampi is a non-compound. Ayampi is a sandi only. No, so sandi, no, so sandi and compound are no, so different like that. So ayampi you can click. No, at the time they also display dictionary. Ayan and P like that. Sandi like that. Ayan P is Sandi. No. No. So if you want to make the translation, so different meaning like that. P is also meaning only. This Ayan P Kaya, this body also like that. Ya, jadi saya sudah menjelaskan, tapi untuk kata ayampi ini bukan kata gabungan compound ya, tapi dia lebih ke arah kata gabungan sandi. Jadi di sini ayampi adalah gabungan dari ayam dan api dan pi ya. Jadi artinya adalah ini pun ya. Jadi ini harus dibedakan, yang ayampi ini adalah sandi, sementara ewang damo, ewang bawi, ewang anatito ini artinya adalah dia sebagai kata gabungan compound. 对吧？必甚至只是这样哦，然后下一句evam dhammo, what dhammo? They don't translate. Evam dhammo. Nature. Really, this is a compound word. Therefore, sometimes to understand compound word, no, sometimes have to see the commentary. This Evam dhammo is the reality, the same entity or this kaya. This body and this Evam dhamma are same entity. No, so therefore, no, so dhamma is nature only. So reality is that this Evam dhamma is a no. This body may be this nature, this meaning. No. So even the more meaning is a compound word, and also Dhamma meaning also change to another meaning. Dhamma is a many meaning, right? So here is that this even Dhamma and the Kaya is the same entity. It's the same entity, this nature body like that. No? So according to the grammar, no? According to the grammar, this is a compound, no? This compound is a Bhobi compound like that. So two noun A to A compound at the time become the B meaning like that. No. So cannot get the A meaning also. No. So A and another A they are combined at the time become the B like that. No.
So here also, no, you can see, no, A1 and Dhamma, they are combined together. At the time become the kaya like that. No, become the body. This such nature body like that. Ya, jadi saya sudah mengatakan untuk kata ewang damo, ewang bawi, ewang anatito, ini adalah kata compound ya, kata gabungan dan artinya berubah ketika digabung gitu ya. Jadi kadang kalau kita tidak mengerti, saya sudah mengatakan untuk kata compound ini kadang kita harus melihat kitab komentar agar lebih jelas. Jadi di sini dijelaskan bahwa kata ewang damo, ewang kan artinya adalah seperti ini. Damo ini dari kata dhamma ya, dhamma ini banyak artinya, tapi salah satunya adalah sifat, artinya adalah sifat. Jadi sifat seperti ini gitu. Apa yang sifat seperti ini itu maksudnya apa? Merujuk kepada tubuh ini. Di situ kan ada kata kayo ya. Jadi yang memiliki sifat ini adalah ya tubuh ini. Jadi tubuh ini memiliki sifat seperti ini, seperti mayat yang sedang dia renungkan tersebut. 现在是讲这个它的本性哈，evam dhammo，但这里 dhammo 是法，但是在这里身上是讲它的这种本性性质是一样的，所以自己可以推吧，你看到自己的身体这样，你自己也很快变成这个样。Later, no. So I want to show the grammar today also. Another is the secondary derivatives. No? Secondary derivative meaning is Pali called tadita. Tadita is really is hita kari hita. No? Hita meaning is welfare. Hita is a welfare. So the original noun become the more welfare meaning. More the improved meaning like that. So at that I call this tadita. Tadita. So to become this tadita, have to add the suffix. Suffix like that. Purisa is a man. At the time ta, they add at the time Purisata is a manhood. Become like that. So man change to the manhood like that. And also, no, like sometimes change to the, okay, you can say the first Purisatu, ta Purisata. Another is that Dana is aware. One at that time, Dana one is the one who has a where rich people become like that. No, like Guna is a quality. Guna one is the one who has a quality like that. So the meaning is more the develop because of this suffix. This called the secondary derivatives. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang turunan sekunder ya. Di sini bahasa Palinya adalah tadhita. Tadhita ini sebenarnya gabungan dari kata ta dan hita. Hita ini artinya adalah kebaikan ya, kebaikan atau keuntungan. Ta itu dia gitu. Jadi maksudnya untuk menambahkan keuntungan bagi dia. Dia itu maksudnya adalah kata yang diturunkan. Jadi dari turunan primer diturunkan menjadi turunan sekunder, itu maknanya akan menjadi lebih luas. Jadi lebih luas ya maknanya. Jadi untuk mendapatkan satu turunan sekunder itu adalah kita harus menurunkan lagi dari turunan primer itu ditambahkan satu imbuhan lagi. Di sini turunan primernya adalah purisa, ditambahkan lagi imbuhannya adalah ta. Ya, jadi purisa kan artinya adalah laki-laki, sementara kalau kita tambahkan lagi imbuhan ta, ini menjadi purisata. Purisata ini artinya adalah kelaki-lakian gitu ya. Nah, contoh lainnya adalah kata danawan ya. Jadi turunan primernya adalah dana, ditambahkan imbuhan lagi wan. Jadi dana itu artinya adalah kekayaan. Ketika ditambahkan imbuhan wan menjadi danawan, ini artinya adalah orang yang memiliki kekayaan. Begitu juga kata gunawan. Gunawan ini dari kata turunan primernya adalah guna, atau guna ini artinya adalah kualitas ya. Wan ditambahkan imbuhan wan menjadi gunawan artinya adalah orang yang memiliki kualitas. 他这是讲文法。
我自己也不太懂，对，就是说大地大，然后Hita kali hita. 嗯 Hita become the dot. Hot become dot. So hita hita. Ria is at tan hita. Hita kali hita. 这样大的意思就一样，像布丽莎跟布丽莎大，就是跟布丽莎是男的， Risata. Risata. 大 Sometimes because the suffix no change meaning also has like Deva and Devata same meaning. Deva is also that Deva. Devata also Deva. So Mangala Sutta they say Sa Devata, right? So this Sa Devata is because the Tatita they become the feminine jeta. But this Sa Devata is a male Deva, no, not female Deva. So male Deva asking the Mangala Sutta to the Buddha. So at the Mangala Sutta they use as Sa Devata. Sa Devata, no? But really, because the Deva and Devata are same. Sometimes, because the suffix they not change also has, no? Sometimes they change like that. Ya, Shadow mengatakan ya, tapi kadang ada turunan sekunder itu yang walaupun sudah ditambahkan imbuhan lagi, ya artinya tidak berubah. Contoh katanya adalah dewata ya. Dari turunan primernya adalah dewa ditambahkan imbuhan ta menjadi dewata. Tapi artinya tetap sama, artinya adalah dewa ya. Gitu. Nah, sementara Shadow juga menjelaskan di dalam Manggala Sutta di situ ada kata sa dewata. Sa ini kan sebenarnya adalah kata ganti untuk perempuan ya gitu. Tapi walaupun di sini sa dewata, tapi sebenarnya dewa tersebut itu sebenarnya laki-laki gitu kalau menurut penjelasan saya Dao gitu ya. Jadi intinya di sini kata dewata ini adalah turunan sekunder yang walaupun sudah diturunkan dari turunan primer dia artinya tidak berubah. Kadang saya Dao menjelaskan ada turunan sekunder yang seperti itu. 就是讲，比如说讲萨迪瓦大，萨迪瓦大，跟迪瓦意思是一样的，对，一样，但是有时候是关在这里是一样。 Female Deva is called Dewi, only Dewi. Indonesia many Dewi, right? Many name that. 5 of the Deva. Deva is a Deva. Deva and Deva Eva Devata. Deva Eva Devata. Deva Eva. Deva and Devata the same meaning. The same meaning. So sometimes Sangha, right? Sangha is we all call Sangha, but Sangika is not the Sangha. Sangika is a Tongshi requisite offered to Sangha called Sangika. So Sangha change to the Sangika because of this suffix. Sangha plus Ika, no, Ika suffix at the time becomes Sangika. And the Sangika is belong to Sangha called Sangika. Sangika. Ya, Sangika. Some people call Sangalika, not Sangalika, no Sangika. Ya, Shadow tadi menjelaskan contoh lain dari turunan sekunder ini adalah kata sanghika ya. Kadang kan kita sering mendengarkan sanghika dana gitu, sanghika dana. Nah, di sini sanghika adalah turunan sekunder dari kata sangha. Sangha adalah turunan primer ditambahkan imbuhan ika menjadi sanghika. Ini ketika diturunkan menjadi turunan sekunder artinya berubah. Sangha kan artinya adalah kumpulan dari minimal 4 biku ya. Nah, tapi ketika ditambahkan imbuhan ika menjadi sanghika, ini artinya bukan kumpulan lagi, tapi artinya adalah kepemilikan dari kumpulan biku tersebut. Jadi artinya berubah dari sangha menjadi sanghika. Sanghika 跟sangha 分别，sangha 是圣团，sanghika 三团的东西。属于是圣团的，就sanghika。Sanghika Kuti, Pukalika Kuti, Sanghika requisite, Pukalika requisite, like that. Now this is a very common usage, right? Pukalika also, Pukala is
individual Pukala. Pukalika is a belong to the individual. Pukalika. Ya, contoh lainnya dari turunan sekunder adalah pugalika ya. Biasa kan dana itu ada sanggika dana, ada pugalika dana. Ini juga sama seperti kata sanggika ya. Dia adalah turunan sekunder dari kata pugala. Pugala ini kan artinya adalah orang ya, tapi perorangan satu individu gitu ya. Jadi ketika ditambahkan imbuhan ika, dia menjadi pugalika. Artinya adalah kepemilikan dari seorang individu. Jadi sudah berubah artinya. Ini adalah turunan sekunder. Okay. 刚你告诉一个人的，个人的，个人。Kapieda. Individual Kapieda. 特别的， Kapieda. 个人。 Kapieda Bhikkhu. Individual Bhikkhu. Some Buddha they offer the Kapieda Bhikkhu individual according to their intention. No. Sometimes they offer the Sangika like that. Ya, jadi kadang saya sudah mengatakan kadang ada orang yang sukanya berdana itu sanggika, kadang ada yang sukanya berdana pugalika, ya itu tergantung dari niat dari si pendananya. Ya. 给送团的，这是给个人的，就看他们自己的意向是什么。 There are 8 kind of the Tadita. No? 8 kind. 8. No? 8 kind of Tadita. Number 1 is the Bhava. Bhava, they translate abstract derivative. No? Like Chine become Chine who, lazy become laziness like that. Bhava Tadita. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ada 8 jenis turunan sekunder ini ya. Yang pertama adalah bhawa. Bhawa ini diterjemahkan sebagai turunan abstrak. Ya, jadi contohnya di sini adalah dari turunan primer daraka. Daraka ini artinya adalah anak-anak ditambahkan imbuhan ta ya, TTA. Dia menjadi darakata. Darakata ini menjadi artinya adalah masa kanak-kanak gitu ya. Ini darakata. Lalu ada juga kata alasa, artinya adalah malas ya. Ditambahkan imbuhan ta menjadi alasata. Alasata ini artinya menjadi adalah kemalasan. Jadi artinya berubah. 嫁了这个字以后，意思就不一样了，是吧？一个比如说打过，然后打头大，还有是阿拉萨大，对，阿拉萨是懒人的，阿拉萨大是过懒人的生活。Is阿拉萨大 mean lazy and Laziness. lazy person? Yeah, lazy person. Lazy. So English also like that. Beautiful, beautifully. They also changing like that. Pali also changing like no. The same are very similar. Yeah, adjective to noun. He also trying who healthy to hair like that can change. Anytime can change Pali also using the suffix. Ya, saya sudah menjelaskan sebenarnya di banyak bahasa juga ada ya turunan sekunder ini. Contohnya misalkan dari kata cantik diturunkan menjadi kecantikan atau dengan cantik atau dan sebagainya. Jadi ini adalah fitur umum dari banyak bahasa. 因为也会很多，比如说美丽啊 ，beautifully， right？ Yeah. 多，但是这个大力也一样。Yeah. 所以从一个字里面就是加一个大。 Because English and Pali are same family, like that. Now that's number 2 is asati. Asati is like dana to danawan, sati to satima, like that. Meda to medawi, no. Hema to hemawa, like this called asati. Possess it, they call possess it. Have to add the suffix, no, suffix. Add suffix at the time become the change the meaning like that. Meda to medawi. Meda is a wisdom.
Medawi is the one who has wisdom like that. But this one cannot switch, Shadow. So for example, Dana become Dana Win like that. Cannot. Dana one. The suffix become Win, Meda Win. But Dana Win. Cannot. Okay. Cannot. Because Pali they use the special suffix. Then how to know which suffix to use? Shadow? No. Because this grammar is to solve the Pali only. To solve the Tipitaka. Tipitaka cannot find the Meda one. Only see the Medawi only. Therefore, they use the win suffix only, not the one suffix. This, please understand, this Pali grammar is to solve the Tipitaka only, not for other purpose. No, to solve the Tipitaka, to learn the Tipitaka only. No. Ya, jadi untuk jenis kedua dari turunan sekunder ini bahasa Palinya adalah asati ya. Ini adalah turunan kepemilikan yang memiliki arti kepemilikan. Contohnya seperti yang tadi sudah dijelaskan yaitu danawan ya. Danawan itu artinya adalah orang yang memiliki kekayaan ya. Atau juga di sini satiman. Satiman dari kata sati dan man ya. Ini artinya orang yang memiliki perhatian gitu. Lalu medawin. Ini dari kata meda ditambahkan imbuhan win. Artinya adalah orang yang memiliki kebijaksanaan. Nah, ini ada beberapa imbuhan-imbuhan yang harus ditambahkan untuk menjadi turunan sekunder yang memiliki arti kepemilikan ini. Nah, tapi Shadow mengatakan ini tidak bisa ditukar-tukar. Tadi saya tanya ya. Jadi misalkan dana wan itu tidak bisa menjadi dana win gitu atau danila dan sebagainya tidak bisa. Jadi Shadow mengatakan kita harus mengerti bahwa sebenarnya ini tata bahasa Pali ini dirumuskan untuk mengerti Tipitaka gitu. Jadi kenapa misalkan dana tidak bisa digabungkan dengan win gitu atau meda tidak bisa dengan wan gitu. Karena di Tipitaka tidak ditemukan medawan atau danawin tidak ditemukan. Jadi yang ditemukan hanya danawan, medawin. Jadi intinya tata bahasa Pali ini hanya dibuat untuk menerjemahkan Tipitaka. Jadi arti kata yang ditemukan ini ya juga berdasarkan kata yang ditemukan di Tipitaka. You can find Masamya Sutta, Edi Manto, Juti Manto. At the time, Wonto, no Wana Manto. Edi Manto, Juti Manto, Wana, Wonto, like that. Different, same meaning, but different suffix like that. They use a different suffix. And also Sadima only, never the Sadiwa. But Himawa, okay, not Himama. I don't know. According to the Tipitaka, maybe their song, maybe. So Himama are not go vice like that. Himawa, okay. No, Sadiwa not possible. Sadima, okay. Ditima, okay. Ditiwa is a not God song. Ditima, okay. Sadima, okay. Chandima, okay. Chandiwa, although never had. Okay. Ya, saya menjelaskan contohnya di Mahasamaya Sutta ya. Itu kan ada sering diulang Idi Manto, Juti Manto, Wana Wanto ya. Jadi di sini bukan Wana Manto. Jadi itu berubah, berbeda. Jadi yang Idi menjadi Idi Manto, Juti menjadi Juti Manto, sementara Wana menjadi Wana Wanto. Gitu. Jadi ini berbeda-beda untuk tiap kata. Jadi kadang saya juga tidak mengerti kenapa berbeda-beda gitu karena memang di Tipitaka adanya seperti itu gitu ya. Mungkin juga saya mengatakan karena bunyinya tidak enak ketika misalkan wana manto gitu, itu tidak enak. Begitu juga contohnya saya mengatakan di sini kata satiman ya. Satiman itu artinya orang yang memiliki perhatian, tapi dia tidak bisa menjadi satiwa gitu, tidak bisa. Sementara kata lainnya yaitu hema. Hema itu artinya adalah salju ya. Hema itu menjadi hemawa, orang yang memiliki salju atau hal yang memiliki salju, tapi tidak bisa menjadi hemaman. Jadi karena mungkin tidak enak dengar hemaman, satiwa, misalkan ditima juga, ditima berubah menjadi ditiwa, itu tidak pernah ada gitu, hanya ada ditima saja. Jadi ini adalah hal yang ditemukan di Tipitaka, intinya seperti itu ya. 这些后面的这个叫后缀词吧。
后缀词是要有嗯是有固定的哦，不是随便套上去的。比如说这个例子叫 Medawin Medawi Medawin Dananin Dana Dhanawon Dana Dhanawon Danawan Dhanawon Dhana is Danawan aware rich Sa- riches Sadana Sati Manto Sati is mindfulness Meda wisdom Medawi Danto Dandi the one who has stick Dandi Saddha is the one who has Saddha Pupita is the one who has possessed flower Pupita the one who has a garland called Malika Angulimala Malika now Jeta Asa Ati called Jatila oh Jatila rich person Yes. Yeah. because this hair is a Kali hair called Jatila Okay. the one who took the person called Vajalo Vajalo oh this hair is Vajalo like that oh this Samlila is Vajalo Just speech. Talkative people called Vajalo Always Talkative person Talkative person called Vajalo the one who has many speech okay Ya, di situ contoh dari turunan sekunder yang posesif ini, yang kepemilikan ini, tadi kan Medawin sudah ya. Lalu di sini ada kata dadin, danda ditambahkan imbuhan in. Ini artinya adalah orang yang memiliki tongkat ya, danda itu tongkat. Sada itu keyakinan. Sadhana artinya adalah orang yang memiliki so sada only, sorry, not sadhana. no Saddha the suffix is a na only So Saddha Sadhana. Saddo at the time they made the nominative case at the time began Saddo. Saddo is a for the bhikkhu or samnera or men. But at the time add another feminine gender suffix. At the time began the Saddha or Saddini like that. At the time began the Sally or woman like that. So this only stand only lah. This Saddha is the stand no for the masculine gender. So have to add for feminine gender another suffix. So like that, like Medawi is a no for masculine gender for bhikkhu. Medawini is a for Sally like that. So like the yesterday, no. So Jnana Dasini is a feminine gender. So Jnana Dasi is a masculine like that. Ya, di situ kata sada ini mungkin agak spesial ya, karena ketika ditambahkan imbuhan na, dia berubahnya bukan jadi sadhana, tapi menjadi sada. Tapi A-nya A pendek ya, itu harus diperhatikan. Jadi di sini sada dengan A pendek, ini artinya adalah orang yang memiliki keyakinan. Tapi di sini gendernya adalah laki-laki. Jadi kalau nominatif dia menjadi sadho gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ingin merubah dia menjadi gender feminin, dia harus ditambahkan imbuhan lagi menjadi sadhi ataupun sadhini. Sorry, the simple noun Saddha is a feminine gender, no? Faith, confident. Now this Saddha became the Tadita at the time became the person. Understand my meaning? So simple noun is the fixed gender, the feminine gender, Saddha. At the time we add the Tadita suffix at the time become the person. This person can change the gender like that. Understand? Sometimes you can see that in the Pali Saddo. Other time there's another fate. There's a person already like that. Sadhana. After Savi, this become short. There's a stand like Purisa like that. Like become Purisa. Puriso Saddo like that. Ya, jadi itu sada itu yang A panjang, yang sebagai kata benda artinya adalah keyakinan ya, gendernya feminin. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat kata keyakinan ini menjadi orang yang memiliki keyakinan, harus diturunkan menjadi turunan sekunder. Makanya kita tambahkan imbuhan na ya. Tapi ketika sada ini ditambahkan imbuhan na, dia tidak menjadi sadana, tapi menjadi sada. Tapi A pendek ya. Betul. Jadi sada A pendek ini adalah orang yang memiliki keyakinan. Tapi ini adalah untuk gender maskulin. Makanya kalau dalam
deklinasi nominatifnya dia menjadi sadho. Jadi mungkin ini adalah biku yang memiliki keyakinan atau samanera yang memiliki keyakinan, ini adalah sadho di dalam Tipitaka bisa bisa ditemukan. Tapi kalau misalkan kita ingin mengubah dari orang yang ini menjadi perempuan gitu misalkan feminin, maka kita harus tambahkan imbuhan lagi menjadi sadhi ataupun sadhini. Nah, ini baru disebut sebagai perempuan yang memiliki keyakinan. Contohnya mungkin seorang saile atau seorang yogi wanita gitu ya. Ini adalah sadhi atau sadhini. Jadi turunan sekunder ini juga bisa digunakan untuk mengubah dari kata benda biasa menjadi orang yang memiliki memiliki kualitas benda tersebut gitu ya. Lalu di sini contoh lainnya adalah pupa. Pupa artinya adalah bunga, ditambahkan imbuhan ita menjadi puphita. Ini artinya adalah orang yang memiliki bunga. Lalu mala, mala ini artinya adalah kalung ya. Ketika ditambahkan imbuhan ika menjadi malika, artinya adalah orang yang memiliki kalung. Lalu jata, jata ini artinya adalah ikat rambut yang terikat ya gitu. Jadi ditambahkan imbuhan Jatila. ila menjadi jatila. Jatila adalah orang yang memiliki rambut terikat gitu ya. Lalu waca, waca ini artinya adalah ucapan atau percakapan gitu ya. Lalu ditambahkan imbuhan ala menjadi wacala. Wacala ini adalah orang yang memiliki banyak banyak percakapan, maksudnya orang yang bawel gitu ya. Ini adalah wacala. So therefore, to get the saline or bhikkhuni, we need to skip for this grammar like that. Ya, maka dari itu saya mengatakan untuk memberikan nama seorang biku ataupun sele, kita harus mengerti, memiliki pemahaman dari tata bahasa Pali ini. Tadi saya juga menjelaskan, misalkan kemarin ada sele disebut diberikan nama Nyana Dasini ya, karena gendernya feminin. Tapi kalau misalkan untuk biku itu harus menjadi Nyana Dasa. Nah, ini adalah walaupun artinya sama, tapi dia gendernya berbeda. 对，每个都用的不一样，意思也是不一样。但是，比如说，就是 Medavin and Medakara different I don't Medakara Can Medakara Buddha. Medakara. This Meda and Kara at the time had to compound now. Compound. Meda and Kara. Meda and Kara. Kara is a Tadita. Kara is Tadita. Meda wisdom. At the time, two now combined. This become the compound now. Compound now. So therefore, yesterday I already explained. Compound now is a compound now here. Compound now here. Sorry. Where is the compound? Yeah, here compound. Okay. Compound is a now here I already explained. Here announced as a member of the compound can be an ordinary noun, pronoun, numeral noun, primary noun, secondary noun. All now can compound noun. So can be combined any noun at that become the compound. So now we already study ordinary noun also, pronoun also. Pronoun meaning is like ayan, eso, iman. This is called pronoun. Numeral noun is like eka, dviti, like that. Primary is like no. Primary is kichanto, etc. like that. No. Secondary is a noun. This idimando, judimando, himawa, etc. like that. No. At the time, karo also this secondary noun. Karo, maker. No. The one who make or maker. Maker. At the time, Deepa and Karo, Deepin Karo. The one who made the Deepa, like called Deepin Karo, like that. This Deepin Karo is a compound noun. No, compound noun. But everything under the declension, do not worry. All now under the declension only. So the most important is the declension. If you understand declension, do not worry this. No? We can find in the dictionary this one. Important is the declension. How to decline?
Hmm. Ya, tadi Sally ada bertanya ya. Sally belum selesai translate sebenarnya tadi. Tapi tadi Sally ada nanya soal Meda. Meda kan tadi artinya adalah kebijaksanaan. Lalu Sally bertanya tentang nama Buddha, Medangkaro, ya, Medangkara. Nah, ini adalah sebenarnya itu gabungan kata compound ya, dari kata Meda Beda. atau kebijaksanaan dengan kata Karo. Karo ini artinya adalah pembuat. Jadi artinya pembuat bijaksana. Begitu juga dengan kata Dipangkara. Dipangkara itu adalah gabungan dari kata Dipa dan Kara. Kara itu artinya pembuat ya, seperti Karo tadi. Dipa itu artinya adalah cahaya ataupun pulau. Jadi ini pembuat pulau ataupun pembuat cahaya. Ini adalah kata compound ya. Tadi saya juga sempat menjelaskan tambahan dari penjelasan kata compound ini. Jadi untuk membuat satu kata compound itu bisa dari gabungan dua kata benda ataupun satu kata benda ditambah dengan satu kata ganti orang ataupun satu angka ataupun satu turunan primer ataupun satu turunan sekunder. Jadi contoh tadi kata ganti orang misalkan imang ataupun ayang itu adalah kata ganti orang. Kata ganti angka itu seperti tadi Eka Hamatang gitu ya. Eka Dwi Ti, ya itu adalah angka ya. Lalu turunan primer itu seperti kata Purisa ataupun Gacanto. Nah, turunan sekunder itu ya tadi Karo ya. Itu adalah turunan sekunder. Jadi saya mengatakan tapi tidak usah pusing karena sebenarnya semua ini masih di bawah deklinasi ya. Jadi kalau kita bisa mengerti deklinasi dengan jelas, maka nanti artinya itu ya kita tinggal cari di kamus saja. Tapi kalau kita tidak mengerti deklinasi, maka akan kesulitan untuk mengerti arti dari kata tersebut. 所有东西都是在这个名词词尾的变化前面都有。如果能够把名词词尾变化都很熟悉，就不会有问题。所以解释很多，学习名词词尾变化。 So Tatita is 8, only finished, no? So today enough. Idame punya asoe kaya wamotu. Idame punya nivana sabaceyo hotu. Mama punya vaga sabasatana baji. Te same me sama punya vaga levantu. Sadhu.